Halo semuanya, ini adalah lanjutan part 2 dari pembahasan manhwa Hersman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kamu yang sudah menonton part satunya. Ya, mungkin terdengar aneh dari pembahasan atau dari segi suara dan pembawaan alur yang kurang jelas ataupun dalam editing yang kurang pas. Saya mohon maaf soalnya saya baru mulai membuat konten seperti ini dari ide alur ataupun editing. Jika ada saran seperti suara background yang kurang pas atau suara yang nggak cocok atau gimana, tolong beri saya saran agar saya bisa berkembang lebih baik. Untuk video berdurasi panjang, saya mau tanya minimal harus berapa jam durasi pembahasan, karena admin memiliki keterbatasan alat bantu seperti komputer yang kurang baik. Jadi, mohon maaf untuk durasi video pembahasan hanya maksimal berdurasi 30 menit kurang lebihnya. Dan saya akan membuat playlist agar tidak bingung. Untuk durasi panjang, saya akan tampilkan ketika sudah durasi pembahasan 3 jam lebih. Jadi, untuk video pembahasan konsisten berdurasi 30 menit kurang lebih. Sekian untuk penjelasan singkat dari admin. Baiklah, ini dia lanjutan dari part 2 dari manhwa Hersman. Kembali ke dunia lain, menampilkan seorang pelayan dan Nona Aina sedang berjalan ke sebuah area tertentu. Pelayan tersebut menyampaikan bahwa Nona Maina telah melaksanakan tugas sebelumnya dengan sangat baik. Sebagai tindak lanjut, penguasa kota memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah yang berbeda dari tugas-tugas sebelumnya. Informasi ini disampaikan secara langsung dan formal. Nona Maina merespon dengan keterkejutan ringan dan menyatakan kebenaran pernyataan tersebut. Adegan berlanjut ke jalur tanah di area hijau dengan sudut pandang sedikit lebih jauh. Pelayan itu menjelaskan situasi dunia saat ini, yaitu banyaknya korban jiwa akibat serangan para iblis, serta menyebutkan bahwa penguasa kota kekurangan tenaga untuk mengelola wilayah. Dalam konteks ini, peran Nona Maina dianggap dibutuhkan khususnya dalam bidang pertanian. Kemudian adegan berpindah ke pemandangan lahan luas yang belum dikelola. Pelayan tersebut menyatakan bahwa penguasa kota memutuskan untuk meminjamkan tanah tersebut kepada Nona Maina sebagai bentuk kebaikan khusus. Tanah itu dapat digunakan untuk dikelola dan ditanami. Namun pelayan juga menegaskan bahwa tanah tersebut bukan diberikan secara cuma-cuma. Nona Maina diizinkan membayar kewajibannya kepada penguasa kota dengan cara mengelola tanah tersebut dan menyerahkan hasil panennya. Kemudian Aichan mendengar istilah kata hutang. Nona Maina menunjukkan ekspresi terkejut. Pelayan kemudian merinci bahwa hutang tersebut mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian, air yang digunakan untuk mandi dan mencuci, serta gaji penjaga yang selama ini diterima Nona Maina. Semua varietas tersebut dihitung sebagai kewajiban yang harus dibayar. Pelayan menambahkan bahwa biaya pengelolaan lahan tidak termasuk dalam kebaikan khusus, sehingga seluruh proses bercocok tanam menjadi tanggung jawab Nona Maina. Penguasa kota mengharapkan pembayaran hutang dilakukan tepat waktu. Setelah pelayan menjelaskan, kemudian pelayan tersebut meninggalkan Ayase sendirian di dataran hijau. Dengan berat hati, Ayase tetap melakukan pekerjaan fisik yang berat. Ia tampak berusaha memindahkan atau menarik dahan pohon besar yang telah tumbang di area berbatu. Fokus adegan memperlihatkan upaya Ayase yang cukup menguras tenaga di tengah lingkungan yang gersang dan berbatu di satu sisi, namun hijau di sisi lainnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ayase berdiri tegak dan menghela napas panjang. Ia menatap ke arah cakrawala dengan ekspresi yang campur aduk. Sambil memegang pinggang, ia berbicara kepada dirinya sendiri mengenai hasil usahanya. Ayase menyatakan bahwa kerja keras yang baru saja ia lakukan tampaknya tidak membuahkan hasil atau sia-sia sama sekali. Situasi emosional Ayase berubah dengan cepat. Matanya mulai berkaca-kaca dan ia berteriak dengan kencang ke arah langit yang luas. Dalam keputusasaannya, ia berseru bahwa segalanya telah berakhir. Ia kemudian jatuh tersungkur ke tanah, bersusut dalam posisi depresi. Sambil menangis di tanah, Ayase menggumamkan pertanyaan tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia menyebut nama Lord YouTuber atau Jin Kyung dalam sapaannya, menunjukkan rasa frustasi yang mendalam terhadap situasi yang sedang ia hadapi. Adegan berpindah ke dunia bumi. Jin Kyung tersentak mendengar suara bel pintu yang berbunyi terus-menerus. Ia segera menghampiri pintu dan memeriksa layar intercom. Di layar tersebut terlihat seorang petugas pengantar paket berdiri di depan pintu. Jin Kyung merasa bingung dan bertanya-tanya apakah orang tuanya memesan sesuatu, karena biasanya ia hanya akan mengabaikan kedatangan orang-orang. Melalui intercom, Jin Kyung meminta petugas tersebut untuk meninggalkan paket di lantai depan pintu saja. Petugas tersebut menyanggupi permintaannya dan meletakkan kotak paket di samping pintu sebelum pergi. Setelah petugas pergi, Jin Kyung masih tampak ragu untuk membuka pintu. Namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa selama ini
ia berhati-hati hal ini bisa dilakukan karena sebelumnya ia pernah berhasil mengambil paket. Jin Kyung berdiri di balik pintu dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia berkali-kali menelan ludah dan terlihat sangat cemas. Secara perlahan, ia mendekatkan peratannya ke lubang mengintip pintu untuk memastikan situasi di lorong apartemen benar-benar aman. Setelah merasa tidak ada orang, tangannya yang gemetar mulai memegang gagang pintu. Saat pintu mulai terbuka sedikit, terdengar suara pintu lain di lorong yang terbuka, diikuti suara langkah kaki dan percakapan orang lain. Jin Kyung segera membatalkan niatnya dan menutup kembali pintunya dengan cepat. Melalui lubang pengintip, ia melihat sepasang pria dan wanita. Tetangganya berjalan melewati lorong menuju lift. Jin Kyung bersandar di balik pintu dengan napas terengah-engah dan jantung yang berdegup kencang. Ia bergumam bahwa situasi tersebut nyaris saja membuatnya celaka. Meskipun merasa takut, ia mencoba menghibur diri sendiri dengan berpikir bahwa lebih baik mereka pergi. Di saat yang sama, salah satu tetangga di luar sempat menoleh ke arah pintu Jin Kyung karena merasa ada sesuatu yang aneh. Namun kemudian tetap melanjutkan langkahnya. Wanita tersebut merasa tidak nyaman karena melihat adanya paket di depan pintu nomor 1902 yang merupakan unit milik Jin Kyung. Ia menceritakan kejadian kemarin di mana ia mendengar suara teriakan keras dari dalam unit tersebut. Wanita itu melanjutkan ceritanya bahwa Jin Kyung sempat keluar dan berteriak secara histeris tentang perisai yang telah dihancurkan sebelum akhirnya melompat kembali ke dalam. Ia mendeskripsikan penampilan fisik Jin Kyung yang memiliki rambut panjang, mengenakan celana training, dan memiliki lingkaran hitam yang sangat jelas di bawah matanya. Tetangga tersebut menganggap penampilan Jin Kyung sangat menakutkan, menyerupai hantu atau seorang hikikomori, dan menyatakan keengganannya untuk bertemu dengannya lagi. Dari balik pintu, Jin Kyung memantau mereka melalui lubang intip pintu. Ia mendengar semua cibiran tersebut dengan napas yang memburu. Detak jantungnya digambarkan dengan onotope thum yang semakin intens. Di saat yang bersamaan, ingatan Jin Kyung beralih pada rentetan komentar negatif dari ucapan dari dunia maya yang ditunjukkan kepadanya. Komentar-komentar tersebut menyebutkan sebagai sampah, pedofil, penguntit, hingga ancaman pembunuhan. Ingatan tersebut meluas pada kejadian di tempat umum, di mana orang-orang yang berpapasan dengannya berbisik dan menuduhnya sebagai sosok yang pernah mereka lihat di internet. Tuduhan-tuduhan tanpa dasar seperti calon pemerkosa dan desakan agar ia tidak muncul di ruangan publik terus membayangi pikirannya. Tekanan mental yang sangat hebat yang dialami oleh Jin Kyung. Kembali ke realita. Di koridor apartemen, kebencian verbal dari lingkungan sekitar terus bergema dalam benak Jin Kyung. Kalimat-kalimat tajam seperti dia perlu vasektomi dan orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar muncul sebagai representasi beban sosial yang ditanggung. Reaksi fisik Jin Kyung menunjukkan tanda-tanda serangan panik. Matanya terbuka lebar dengan pupil yang mengecil, keringat bercucuran, dan ia akhirnya jatuh tersungkur di lantai lorong dalam apartemennya. Kondisi Jin Kyung pingsan di depan pintu. Cerita diawali dengan kepulangan ayah Jin Kyung ke rumah. Saat baru melangkah masuk, perhatiannya langsung tertuju pada sebuah paket kotak karton yang tergeletak di lantai lorong. Melihat paket tersebut, ayah Jin Kyung menunjukkan ekspresi tidak senang dan raut wajah yang menegang sambil melonggarkan dasinya. Di area ruang tengah, ibu Jin Kyung menyambut kedatangan suaminya. Ayah Jin Kyung merespon singkat sebelum ibu Jin Kyung mulai melaporkan kondisi anak mereka. Ibu Jin Kyung menggambarkan bahwa hari itu Jin Kyung ditemukan pingsan di depan pintu. Meskipun sempat ada keinginan untuk membawa Jin Kyung ke rumah sakit, namun Jin Kyung menolak keras dan memilih untuk segera masuk serta mengurung diri di dalam kamarnya. Mendengar hal tersebut, ibu Jin Kyung meminta semuanya untuk berhenti memberikan tekanan kepada Jin Kyung agar kondisi mentalnya bisa membaik secara perlahan. Ayah Jin Kyung tidak menerima saran tersebut dengan baik. Ia justru mempertanyakan alasan dirinya tidak diperbolehkan memesan barang ke rumah sendiri dengan dalih bahwa barang yang ia beli adalah kebutuhan. Ketegangan ini berakhir saat ayah Jin Kyung berjalan menjauh dan menutup pintu ruangan dengan keras, meninggalkan istrinya di koridor rumah. Suasana beralih ke dalam kamar Jin Kyung yang minim cahaya. Di dalam ruangan tersebut terlihat sebuah komputer yang masih menyala dan sisa asap dari obat nyamuk bakar di lantai. Kamar tersebut tampak berantakan dan terisolasi dari dunia luar. Di atas tempat tidur, Jin Kyung berbaring sepenuhnya di bawah selimut. Meskipun suasana sunyi, Jin Kyung sebenarnya tidak tidur. Mata Jin Kyung yang terbuka lebar menunjukkan dirinya yang terjaga dalam kesedihan di dalam kamar tersebut dan frustasi oleh tekanan mental sosial yang telah ia alami.
Adegan cerita berpindah ke dunia lain. Di area luar villa, terlihat sekelompok pelayan wanita yang mengenakan seragam hitam dan celana putih sedang berkumpul. Di antara mereka terdapat seorang pria tua berambut putih dan berjenggot yang memberikan instruksi. Pria tersebut memanggil salah satu pelayan bernama Maina Hase. Pria tua itu memberikan secari kertas tugas kepada Maina sambil memperhatikan Maina. Pria tua tersebut bergumam dalam hati bahwa kombinasi baju hitam dan celana putih sangat cocok untuknya. Adegan berlanjut pada pengarahan formal. Pria tua tersebut memberikan instruksi kepada seluruh pekerja yang menerima tugas dari penguasa kota. Ia menekankan agar semua orang bekerja dengan giat dalam menjalankan tugas masing-masing sebelum mengakhiri arahannya. Maina Hase kemudian memulai rutinitasnya. Melalui narasinya, dijelaskan bahwa pembagian tugas di wilayah tersebut sangat beragam, mulai dari pembantu, koki, pemburu, hingga prajurit. Maina sendiri memiliki peran ganda. Di siang hari, ia bekerja sebagai petani, dan di malam hari, ia melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Semua hasil kerja keras para pekerja ini nantinya akan diserahkan kepada penguasa kota. Saat berjalan menuju lokasi kerjanya, dengan membawa cangkul dan bungkusan di pundak, Maina mengamati para pekerja lain yang sedang mengolah tanah di dekat villa. Para pekerja itu tersebut bertugas sebagai petani sekaligus penjaga untuk melindungi tanah dari serangan para demon. Maina melajukan perjalanannya, menyusuri jalan setapak di perbukitan. Sambil berjalan, ia membaca kembali surat tugas dari penguasa kota. Isi tugas tersebut mengingatkan bahwa saat ini banyak orang bekerja di tempat-tempat yang sering muncul demon, sehingga faktor keamanan dan kesiapan menghadapi bahaya harus diutamakan untuk memastikan tidak ada korban luka. Di tengah perjalanan, Maina berhenti sejenak dan merenungkan situasinya. Ia merasa ada ketidakadilan dalam beban kerjanya. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa bepergian sendiri di wilayah berbahaya tersebut. Muncul keraguan dalam dirinya. Apakah statusnya saat ini sudah berubah menjadi budak? Aihase yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ia melihat surat tugas di tangannya. Lalu dengan ekspresi frustasi dan teriakan, ia merobek kertas tugas tersebut hingga hancur menjadi serpihan kecil di udara. Tetapi Aihase tetap melakukan tugasnya. Dengan sedang menuju ladangnya, ia tampak menghela nafas panjang saat berjalan di hamparan tanah yang luas dan gersang. Setibanya di sana, Aihase terkejut melihat beberapa ekor burung gagak hitam yang besar sedang mematuhi tanah ladangnya dengan agresif. Aihase berteriak panik meratapi kondisi ladangnya yang ia anggap sangat berharga. Ia kemudian berlutut lemas di tanah, mempertanyakan mengapa ia begitu peduli pada ladang yang tampak tidak produktif tersebut. Dalam batinnya, Aihase merasa tertekan karena beban hutang yang terus bertambah setiap hari. Ladang tersebut adalah satu-satunya sumber penghasilan yang ia miliki, sehingga ia merasa tidak boleh kehilangannya. Aihase berusaha mencari solusi, memutuskan untuk tidak terlalu bergantung pada Jinkyung, sang pemanggil atau makhluk summonernya. Ia mencoba melakukan pemanggilan secara mandiri, menurut teknik yang pernah dilakukan oleh Nona Elaria. Elaria berdiri, merentangkan tangannya dan mengeraskan mantra pemanggil. Sebuah lingkaran cahaya muncul di permukaan tanah, disertai efek suara posoran energi. Tak lama kemudian, terjadi ledakan kecil yang memunculkan lengan raksasa yang tampak seperti terbuat dari elemen tanah atau api yang membara. Namun, hasil panggilan tersebut tidak sesuai ekspektasi. Bukannya memanggil sosok pelindung yang kuat, pemanggilan itu berakhir dengan suara puff atau kegagalan asap yang kecil. Aihase terdiam dengan ekspresi kosong dan berkeringat dingin melihat kegagalan sihirnya. Burung-burung gagak yang tadinya sampai menjauh kembali mendekat karena sihirnya gagal. Aihase akhirnya memilih cara manual. Ia mengambil sebuah tongkat kayu, lalu berlari ke arah burung-burung tersebut sambil berteriak dengan sekuat tenaga. Aihase mengayunkan tongkatnya dan memukul salah satu burung gagak hingga menghilang menjadi kumpulan asap hitam. Setelah usaha keras Aihase mengusir burung gagak dengan memukul dengan cangkul, kemudian ia tersungkur ke depan dan frustasi sambil bergumam. Kekuatan musuh atau burung gagak itu dianggap setara dengan alat pertanian, menyatakan bahwa sebuah cangkul terasa lebih kuat daripada jin miliknya atau kekuatan pengendali mananya, dan ia berandai-andai lebih baik menjadi seorang petani saja daripada menjadi seorang summoner. Ungkap penyesalan Aihase sambil membungkuk. Alur berlari ke sebuah kediaman besar yang terletak di kaki pegunungan. Di dalam bangunan tersebut, Jack memberikan laporan kepada penguasa kota. Jack mengabarkan bahwa Sang Duk sedang merencanakan perlawanan terhadap ancaman demon bersama dengan penguasa kota. Pertemuan berlanjut di sebuah ruang makan formal.
muncul seorang karakter baru misterius yang mengenakan jubah lusuh dan penutup wajah. Karakter pria tua tersebut bertanya mengenai keberadaan wizard penyihir di masa sekarang. Sosok berjubah itu memperkenalkan dirinya sebagai Ronian, seorang wizard dari Caletion Utara. Ronian menjelaskan bahwa jumlah penyihir kini menyusut karena banyak orang lebih memilih untuk melakukan summon spirit melalui alat peraga berupa peta. Ronian memberikan penjelasan teknis mengenai situasi darurat di wilayah utara. 1. Portal Demon. Terdapat sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia demon di ujung utara. 2. Segel yang melemah. Kerajaan Caletion telah mengirimkan banyak prajurit dan wizard untuk menjaga segel tersebut selama 100 tahun. Ketiga, kehancuran utara. Meskipun telah dijaga, jumlah demon yang berhasil menembus segel tiba-tiba meningkat pesat, menyebabkan wilayah Caletion Utara hancur total. 4. Invasi ke selatan. Para demon yang keluar dari portal kini mulai bergerak menyerang ke arah selatan. Mendengar laporan tersebut, penguasa kota itu terkejut dan menanyakan nasib kerajaan yang berada di jalur invasi tersebut, yaitu kerajaan Arias. Berdasarkan analisa peta, para demon tidak akan bisa memasuki wilayah Gurha tanpa melewati Arias terlebih dahulu. Ronian menjelaskan situasi bahwa kerajaan Arias saat ini sedang dalam kondisi pertempuran aktif melawan pasukan demon. Ia menambahkan bahwa Yang Mulia telah mengirimkan pasukannya ke Arias untuk menahan laju serangan tersebut. Selain mengirimkan pasukan, Ronian mengonfirmasi bahwa telah dibentuk sebuah organisasi ekspedisi. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyelidiki penyebab utama kejadian di wilayah utara guna menemukan solusi permanen. Dalam diskusi tersebut muncul pembahasan mengenai rekomendasi personel yang dianggap sangat bermanfaat untuk misi ekspedisi ini. Situasi di ruangan menjadi hening sejenak ketika Ronian menyebutkan bahwa summoner terbaik berada di lokasi tersebut. Pernyataan ini memicu tanya jawab singkat antara tokoh di dalam ruangan. Penguasa kota dan Nona Elleria tampak terkejut. Sementara seorang pemuda berambut pirang yang berdiri di samping meja, yaitu Benny, tampak bingung dengan kalimat tersebut. Ketegangan meningkat ketika pemuda berambut pirang tersebut tiba-tiba berbicara dengan nada keras, menuntut rasa hormat karena semua orang tahu bahwa Nona Elleria adalah summoner terbaik. Namun Nona Elleria menyatakan bahwa ia menempuh pendidikan di sekolah yang melatih summoner terbaik, sehingga ia berkomitmen untuk mencarikan sosok yang dibutuhkan. Adegan berpindah, AIHC terlihat sedang berjongkok sendirian di tengah area tersebut. Ia bergumam bahwa tempat tersebut terlalu luas bagi dirinya. Karena skala lokasi yang masif, AIHC memutuskan untuk menanam benih di lokasi sembarangan tanpa pola tertentu. AIHC menunjukkan reaksi terkejut saat melihat sebuah tunas hijau muncul dari permukaan tanah yang gersang. Ia teringat informasi bahwa tanaman tersebut seharusnya membutuhkan waktu minimal 1 hari untuk tumbuh. Namun, dalam kenyataan, tunas tersebut muncul secara instan sambil meneteskan air mata. AIHC mempertanyakan mengapa dirinya memiliki kemampuan bertani yang sangat ahli hingga melampaui logika untuk pertumbuhan normal. Kenapa aku tidak berbakat dalam summoner, ucap AIHC. Keheningan AIHC terganggu oleh kedatangan 2 ekor burung gagak hitam berukuran sedang lagi yang sedang mendekat dengan suara ketukan paruh. Menyadari kehadiran mereka, AIHC menunjukkan ekspresi jengkel. Ia segera meraih sebuah alat pertanian berupa cangkul panjang yang tergeletak di tanah. Dengan posisi siap bertarung, AIHC mengacungkan alat ke arah burung-burung tersebut. Ia memperingatkan bahwa mereka tidak akan diperbolehkan menyentuh harta atau menginjakkan kaki di ladang miliknya lagi. Situasi mendadak berubah drastis saat tanah mulai bergetar hebat. AIHC menodongkan ke arah langit yang mulai tertutup awan gelap dan kelihatan cahaya. Dari balik awan tersebut muncul seekor makhluk burung gagak hitam yang sangat besar dengan ukuran yang sangat tidak masuk akal, mendarat di tepat di depan AIHC. AIHC sangat panik dengan kondisi tersebut yang ia alami. Melihat makhluk raksasa tersebut, AIHC tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru tersenyum tenang dan melontarkan pertanyaan retoris kepada burung-burung kecil sebelumnya, menanyakan apakah mereka sengaja membawa induk mereka untuk menghadapinya. AIHC yang berdiri tegak memegang cangkul di depan makhluk raksasa yang sedang mengerang keras. Adegan berpindah ke bumi sebentar, memperlihatkan Jin Kyung yang berada di dalam ruangan menatap sebuah kristal merah yang bersinar terang di atas mejanya. Ia teringat seorang wanita bernama AIHC mengatakan bahwa dunia luar sangatlah mematikan dan apapun bisa membunuh seseorang di sana. Jin Kyung tampak ragu namun waspada saat memperhatikan cahaya dari kristal tersebut. Adegan berlanjut pada perubahan drastis ekspresi Jin Kyung. Ia yang sebelumnya tampak tertekan dan ketakutan mulai mengubah raut wajahnya. Ia menarik tundung kepalanya dan menunjukkan seringai.
penuh percaya diri. Jin Kyung menatap ke arah depan dengan tatapan tajam, seolah siap-siap menghadapi ancaman yang sebelumnya ia takuti. Dalam sebuah momen, Jin Kyung berbicara dengan nada menantang. Ia menyatakan bahwa meski maut mengintai, ia tidak akan menyerah pada hari ini. Di saat yang bersamaan, sebuah pilar cahaya biru raksasa melesat turun dari langit, membelah awan mendung dan menciptakan suara gemuruh yang dahsyat. Cahaya tersebut menghantam permukaan tanah dengan kekuatan besar, menciptakan gelombang terkejut di area sekitar. Di sisi lain, IHC yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Ia tampak terkejut dan memanggil nama Tuan YouTuber, panggilan untuk Jin Kyung di dunia tersebut. IHC memohon agar Jin Kyung tidak melakukan tindakan yang dianggap memalukan. Kemudian Jin Kyung yang sedang jatuh bebas dari langit, alih-alih merasa panik karena jatuh dari ketinggian, Jin Kyung justru berpose dengan menyilangkan kaki dan merentangkan kedua tangannya dalam posisi meditasi. Sambil melakukan aksi tersebut, ia secara lincah menyerahkan efek suara dung 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 sebagai bentuk dramatisasi pribadinya. IHC melihat perilaku Jin Kyung di udara. IHC menangis karena merasa malu. Ia memohon agar Jin Kyung berhenti melakukan hal-hal melakukan di hadapan musuh Demon. IHC bahkan sampai bersujud di tanah, menutupi wajahnya yang memerah karena tidak sanggup melihat gaya penderatan Jin Kyung yang sangat memalukan. Kemudian Jin Kyung akhirnya mendarat di permukaan tanah dengan satu kaki, posisi step. Ia mendarat dengan sangat stabil tanpa cedera sedikit pun, meskipun jatuh dari ketinggian ekstrim. Kemudian Jin Kyung yang muncul secara tiba-tiba di sebuah dataran luas dengan pose yang canggung. Ia menyatakan kedatangan dengan kalimat "Aku sudah tiba". Jin Kyung segera bangkit dan berteriak menanyakan apa yang terjadi kepada IHC. Ia merasa geram dan bertanya-tanya siapa yang melukai gadisku, sambil meringatkan musuh bahwa mereka akan menyesali karena telah menyentuh IHC atau Ai-chan. Di kejauhan, tampak siluet makhluk besar yang mulai mendekat. Jin Kyung kemudian berdiri tegak dan merapikan rambutnya. Ia berbicara dengan nada menantang kepada monster tersebut, menyebutnya sebagai makhluk yang akan mati oleh kekuatannya yang dahsyat, sambil menatap tajam ke arah monster. Ia meminta Ai-chan untuk bertahan karena ia akan segera bertindak. Situasi yang menjadi tegang ketika seekor burung raksasa berwarna hitam pekat dengan mata satu di bagian tubuhnya meluncur jatuh dari langit. Monster tersebut mengeluarkan suara lengkingan skrik yang memekakkan telinga. Jin Kyung sempat terkejut dan berteriak saat monster itu menyerang secara tiba-tiba di tengah pembicaraannya. Ia memprotes tindakan monster tersebut yang menyerang saat dirinya sedang berbicara. Dalam posisi tersedak, Jin Kyung mengambil sesuatu dari kantongnya. Ia mengeluarkan sebuah korek api gas berwarna merah. Sambil mengarahkan korek tersebut ke depan, ia merampalkan kata-kata yang menyebutkan entitas dewa api dan dewa penghancur. Ia memerintahkan kekuatan tersebut untuk menunjukkan jati dirinya kepada para pengikut kegelapan. Monster burung tersebut terus menerjang dengan mulut terbuka lebar. Jin Kyung bersiap di posisinya sambil tetap memegang korek api tersebut. Saat jarak sudah sangat dekat, ia mengaktifkan korek api tersebut. Adegan berlanjut dengan kemunculan kelihatan cahaya yang sangat terang, dilabeli dengan efek spesial flare. Seketika sebuah pilar api raksasa melesat lurus ke arah langit, menembus tubuh monster burung hitam tersebut. Serangan ini menyebabkan ledakan besar yang membakar bagian tengah tubuh monster. Jin Kyung mempertahankan posisinya dengan tangan terangkat ke atas saat api tersebut melahap musuhnya. Ekspresi Jin Kyung yang sangat instan dan terlihat sedikit gila. Ia menunjukkan bahwa ini adalah kemampuan tertingginya. Ia beri nama korek ayah nomor 1, ayam Daisuke. Kobaran api besar berbentuk pusaran menyelimuti area pertempuran, menghanguskan monster tersebut sepenuhnya di hadapan Jin Kyung. Setelah debu mulai mereda, Jin Kyung berdiri di tengah medan tempur yang kini dipenuhi serpihan cahaya dan sisa-sisa api yang masih berkedip. Jin Kyung bergumam bahwa ia sebenarnya lebih menyukai ayam goreng, merujuk pada monster burung yang baru saja ia hanguskan. Di sisi lain, IHC terlihat bersikuh di tanah dengan ekspresi terkejut. Ia menyaksikan seluruh area di depannya telah rata dengan tanah. IHC berteriak histeris karena serangan Jin Kyung tidak hanya membunuh monster tapi juga menghancurkan seluruh ladang miliknya dalam satu serangan juga. Kemudian Jin Kyung mendekati IHC. Lalu IHC mengucapkan terima kasih kepada Jin Kyung yang ia panggil dengan sebutan Tuan YouTuber. Namun ia tetap meratapi ladangnya yang hancur total. Kemudian Jin Kyung yang awalnya bingung baru menyadari bahwa area yang ia ledakan adalah ladang milik IHC tersebut. Ia bertanya dengan nada ragu untuk memastikan apakah ini benar-benar ladangnya. Kemudian IHC masih menangis di atas tanah yang gersang dan menghitam, sementara Jin Kyung berdiri di sampingnya melihat kerusakan lingkungan yang telah ia perbuat. Kemudian IHC menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebenarnya adalah ladang milik penguasa kota.
Mendengar hal itu, Jin Kyung terkejut dan mempertanyakan status Aihase, menanyakan apakah dia seorang petani dan bukan seorang summoner. Di sisi lain, Jin Kyung kemudian mengamati pakaian yang dikenakan oleh Aihase dengan sangat mendalam. Ia memperhatikan setiap detail pakaian tersebut, mulai dari ketebalan kain hingga kualitas jahitannya. Jin Kyung menyimpulkan dalam pikirannya bahwa pakaian tersebut bukanlah replika buatan perusahaan cosplay, melainkan baju pelayan asli dari dunia fantasi yang dibuat dengan jahitan tangan yang sangat rapi dan kerja keras. Ia bahkan sempat melakukan aksi menghirup aroma dari pakaian tersebut untuk memastikan keaslian material di dunia fantasi tersebut. Aksi Jin Kyung yang mendekat dan mengendus pakaian tersebut membuat Aihase merasa kebingungan dan sedikit takut. Aihase bertanya, apa yang sedang kau lakukan, Jin Kyung? Menyadari situasi, Jin Kyung segera menjauh sambil berdemam dan beralasan bahwa ia hanya sedang memeriksa apakah Aihase terluka atau tidak. Aihase merespon dengan rasa terima kasih, menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja berkat bantuan Jin Kyung. Tak lama kemudian, situasi tenang tersebut terganggu oleh suara teriakan nyaring. Krik, krik. Di hadapan mereka muncul 3 ekor burung kecil yang menyerupai anak burung berwarna hitam. Jin Kyung menunjukkan ekspresi provokatif. Ia berteriak kepada anak-anak burung tersebut bahwa ia telah memanggang induk mereka dan menentang apakah mereka juga ingin dipanggang. Perilaku Jin Kyung ini membuat Aihase berkomentar bahwa saat itu Jin Kyung terdengar seperti orang jahat. Tiba-tiba bergetar hebat disertai suara dentuman keras dari kejauhan. Muncul sosok makhluk raksasa yang jauh lebih besar, jauh melampaui ukuran anak-anak burung sebelumnya. Makhluk tersebut memiliki bentuk yang serupa dengan anak burung, namun dalam skala monster. Jin Kyung dan Aihase terdiam melihat kedatangan monster raksasa tersebut. Jin Kyung berspekulasi bahwa monster yang baru muncul itu pasti ayah dari anak-anak burung tersebut. Meskipun dalam situasi terancam, Jin Kyung tetap menunjukkan sikap yang menakutkan dan berteriak ke arah monster tersebut bahwa ia telah memasak istrinya hingga matang. Aihase yang berada di sampingnya hanya bisa mengangguk ketakutan sambil berkomentar bahwa Jin Kyung kini terdengar benar-benar seekor monster. Kemudian Aihase meminta bantuan kepada Jin Kyung untuk mengusir monster tersebut dari ladangnya. Lalu Jin Kyung menanggapi permintaan tersebut dengan tenang dan menyatakan akan memberikan 1 ayam lagi, sembari melakukan gerakan tangan seolah sedang memicu sesuatu. Namun situasi menjadi mencekam saat monster raksasa tersebut mulai bergerak maju, diiringi oleh getaran tanah yang hebat, dan munculnya ribuan monster serupa dalam ukuran lebih kecil yang berlari ke arah mereka. Melihat jumlah musuh yang sangat banyak, Jin Kyung bertanya kepada Aihase apakah ia harus menghindari ladang tersebut. Namun Aihase merespon dengan emosional, menyatakan bahwa ia tidak peduli lagi dengan ladangnya dan meminta Jin Kyung untuk membakar semuanya saja. Mendengar instruksi itu, Jin Kyung setuju dan berniat menunjukkan kekuatan lain miliknya. Ia mencoba menyalakan sebuah pematik api, namun konflik muncul ketika pematik tersebut hanya mengeluarkan suara "frish" tanpa munculkan api. Lalu Jin Kyung menyadari bahwa gas di dalam pematik tersebut telah habis. Di tengah kepungan monster yang mendekat, Jin Kyung menunjukkan ekspresi panik dan berkeringat dingin. Ia sempat bertanya kepada Aihase apakah dia boleh pulang sebentar karena ada sesuatu yang terlupakan. Namun ia segera mengurungkan niat tersebut karena merasa malu jika harus kabur begitu saja. Dalam kondisi terdesak, Jin Kyung memeriksa isi tasnya untuk mencari barang-barang lain yang ia bawa dari dunianya. Melalui pembelian online, ia merenungkan persediaan yang dimilikinya: sebuah batu merah, pemberian Aihase, pematik milik ayahnya yang mati, serta botol pembasmi serangga dan baterai. Jin Kyung kemudian mengeluarkan sebuah kotak hijau bertuliskan obat nyamuk yang berisi 10 keping. Ia menatap kotak tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat tegang dan penuh keraguan, mempertanyakan dalam hati mengapa ia membawa barang tersebut ke dunia ini. Di tengah ancaman monster yang kian mendekat, Jin Kyung yang berjongkok di tanah, sementara gemuruhan dari arah monster yang menyerbu terus terdengar makin jelas di belakang. Jin Kyung berdiri di tengah padang luas, memusatkan konsentrasinya. Ia mulai mengaktifkan kemampuannya dengan menyalakan sebuah pematik api. Dalam pikirannya, ia merasakan bahwa di dunia ini segala kemampuannya dan sihir yang ia bayangkan akan menjadi kenyataan. Api dari pematik tersebut kemudian membakar ujung sebuah obat nyamuk sambil memperhatikan asap yang mulai mengepul dari obat nyamuk tersebut.
Jin Kyung bergumam bahwa situasi yang ia hadapi mengingatkan pada referensi dari seri anime Neon Genesis Evangelion. Ancam, Jin Kyung mengarahkan obat nyamuk bakar yang menyala ke arah ke depan. Ia kemudian menghasilkan sebuah teknik yang ia beri nama Domain TN, teror nyamuk. Seketika terjadi ledakan beruntun yang dahsyat di seluruh area pertempuran. Ratusan makhluk raksasa itu hancur berkeping-keping akibat rentetan ledakan tersebut. Jin Kyung tetap berdiri tenang di tengah kekacauan, sementara makhluk-makhluk berukuran besar ikut terhempas oleh kekuatan ledakan. Cahaya ledakan menyelutupi seluruh cakrawala, menciptakan pusaran energi yang membumbung tinggi hingga ke atmosfer. Terlihat dengan pemandangan dari ketinggian yang memperlihatkan dampak kehancuran masif di permukaan tanah. Area yang sebelumnya dipenuhi oleh kawanan monster kini rata dengan tanah akibat kekuatan serangan yang baru saja dilepaskan oleh Jin Kyung. Setelah asap ledakan yang begitu besar itu menghilang, muncul sebuah dinding energi transparan berbentuk kubus yang memancarkan cahaya keemasan, membatasi wilayah di sekitarnya. Aihase datang menghampiri sambil berbatuk-batuk karena asap tersebut. Ia bertanya kepada Jin Kyung mengenai keadaannya dan benda apa yang sebenarnya sedang digunakan. Jin Kyung menjelaskan dengan gaya bahasa yang sedikit rumit bahwa benda tersebut adalah sistem pertahanan mutakhir yang mampu mewujudkan perisai pelindung. Kemudian Jin Kyung mengkonfirmasi kepada Aihase bahwa dinding cahaya tersebut memang dibuat menggunakan benda spiral tersebut. Jin Kyung memberitahu bahwa perisai itu akan terus melindungi mereka selama benda tersebut belum habis terbakar. Jin Kyung kemudian bertanya mengenai alasan Aihase melakukan kegiatan bertani di tempat yang lebih terlihat seperti gurun daripada ladang. Aihase menjawab bahwa dia sedang mencoba mengolah ladang yang bisa digunakan di tempat tersebut sendirian. Kemudian sambil berjalan, Jin Kyung merasa khawatir karena area tersebut berbahaya dan sering didatangi monster atau demon. Namun Aihase menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa meski demon sering datang dan pergi, mereka jarang datang dalam jumlah besar secara bersamaan seperti kejadian sebelumnya. Karena hari ini mulai gelap dan suasana terasa tidak aman lagi, Jin Kyung memutuskan untuk mengantar Aihase pulang. Di tengah perjalanan, Aihase memperhatikan Jin Kyung dan menyebutkan bahwa Jin Kyung adalah sosok yang sangat menarik. Aihase menjelaskan sebuah fakta di mana mereka bahwa biasanya seorang spirit tidak dapat bertahan lama di dunia manusia karena membutuhkan energi besar dari summoner atau spirit itu sendiri. Mendengar hal itu, Jin Kyung sempat merasa ragu dengan kemampuannya sendiri, namun dia tetap berusaha bersikap tenang. Jin Kyung kemudian menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa dirinya tidak sama dengan spirit biasa lainnya. Adegan berakhir dengan keduanya berjalan bersama di bawah langit senja menuju kediaman Aihase.